Pada asana. Panganjaliumat. Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas pula. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar anak-anak hebat ibu guru? Baik. Nah, hari ini coba ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada anak yang tidak masuk hari ini? Semua hadir, Bu. Semua hadir ya? Oke, luar biasa anak-anak hari ini semua hadir ya. Walaupun hujan tapi tetap semangat ke sekolah ya. Nah, topik layanan hari ini bimbingan klasikal dengan topik cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minat. Nah, di sini ada pun tujuan dari layanan hari ini. Ya, tujuannya adalah supaya anak-anak dapat menemukan pilihan cita-cita karir sesuai bakat dan minatnya. Dan tujuan khususnya di sini adalah yang pertama, anak-anak bisa menemukan atau menentukan faktor-faktor pilihan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, dan yang kedua, mampu menyusun pilihan cita-cita karir sesuai bakat dan minat. Dan yang ketiga, dapat merumuskan cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, sebelumnya buat kesepakatan dulu. Setuju? Setuju. Ya, kesepakatan hari ini adalah layanan hari ini kita laksanakan 40 menit. Nah, Ibu harap anak-anak disiplin, berkonsentrasi, dan fokus. Apa anak-anak paham? Paham. Nah, harus disiplin, harus fokus ya. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, malam. Ini untuk mengukur kekompakan dan fokus kalian. Kalau ibu bilang tepuk pagi, sekali tepuk. Kalau ibu bilang tepuk siang, kalau ibu bilang tepuk malam, tidak bertepuk ya, karena malam waktunya istirahat. Oke, kita mulai konsentrasi. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Oke, baik, luar biasa. Ini sudah konsentrasi, sudah kompak ya. Bagus. Nah, kita mulai sekarang ya. Di sini sudah siap yang menerima layanan hari ini? Nah, ibu akan menayangkan video. Ya, silakan disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sudah kerja kakak ingin tahu menjadi guru agar bisa membantu anak
Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita kami itu di orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa tidak ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita juga berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Agar kebahagiaan yang menantikan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman-teman sendiri sudah berpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Kalau video dan sangat berhati dan berkejar, pikiran kita, tujuan itu, karir kita. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, bagaimana? Apakah mempunyai cita-cita itu penting? Apakah anak-anak sudah menentukan cita-citanya? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, yang sudah siapa? Nah, Ulan, cita-citanya apa Ulan? Saya mau jadi kuat, Bu. Kawan, ya tentara wanita ya. Selanjutnya, jadi polisi. Bagus juga. Mau jadi dokter. Ya, luar biasa ya cita-citanya. Penting tidak mempunyai cita-cita. Penting ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja persepsi. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, ini dikerjakan sesuai dengan pemahaman awal anak-anak ya. Sudah? Nah, di sana silakan lembar kerja itu dikerjakan ya. Itu untuk mengukur pengetahuan awal anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi. Silakan dilihat. Nah, cita-cita karir sesuai bakat dan minat. Nah, ada yang tahu apa itu cita-cita? Ya, Eta. Sebuah keinginan yang sempurna yang ingin dicapai oleh seseorang. Sebuah keinginan yang sempurna yang ingin dicapai seseorang. Ada lagi? Ya? Apa itu cita-cita? Cita-cita itu adalah sebuah harapan, sebuah keinginan untuk masa depan. Ya? Selanjutnya, apa itu bakat dan minat? Bakat ya? Silakan. Bakat adalah suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Nah, sekarang minat. Silakan. Ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Ya, betul juga ya. Nah, di sini minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Sedangkan bakat adalah yang seperti dibilang tadi, suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Itu adalah bakat. Ya. Selanjutnya, minat terbagi menjadi dua jenis, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Yaitu minat vokasional yaitu minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Pertama, minat profesional yaitu dalam bidang keilmuan, seni. Contoh umpamanya berminat dalam bidang bahasa Inggris, kuliah S1 bahasa Inggris, selanjutnya jadi guru. Berminat menjadi seni tari, jadi guru tari. Kuliah dalam bidang tari menjadi guru tari. Ya, banyak contohnya lagi ya. Yang kedua, minat
motivator banyak ya dalam kegiatan fisik. Yang kedua, minat avokasional, yaitu minat terhadap sesuatu hal yang dilakukan atas dasar hobi dan kesenangan. Pasti anak-anak mempunyai hobi ya dan kesenangan. Nah, di sini ada mendaki gunung, olahraga, traveling dan lain-lain, itu adalah minat avokasional. Ya. Anak-anak punya hobi kan? Punya ya, punya hobi dalam olahraga juga ya. Selanjutnya, bakat. Sebenarnya banyak sekali bakat ya. Nah, bakat itu dibagi menjadi dua jenis, bakat umum dan bakat khusus. Apa itu bakat khusus? Coba dibaca. Silakan dibaca yang keras. Dan membaca. Ya, bakat umum itu ya, kemampuan yang secara umum dimiliki setiap orang, misalnya seperti mampu berbicara, mampu berjalan, mampu menulis dan membaca. Itu adalah bakat umum. Sedangkan bakat khusus itu ada banyak. Ini salah satunya ya. Bakat khusus yaitu kemampuan atau keahlian yang paling disukai oleh orang-orang tertentu tentunya ya. Artinya tidak semua orang memiliki bakat khusus seperti itu. Nah, contoh bakat seni, ada seni teater, musik, ada yang berbakat jadi penyanyi, ada berbakat melukis, menggambar. Kan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ya, yang mempunyai bakat. Belum tentu banyak ini bakatnya menggambar, biar kita sekali melukis. Dan ini ternyata bakatnya adalah seni dalam bidang menyanyi. Kan sering ya di mimbar anak-anak ada yang menyalurkan bakatnya dengan menyanyi, ada yang menari, dance, ada yang menari, banyak ya. Nah, di sanalah kalian menyalurkan bakat kalian. Nah, selanjutnya adalah bakat olahraga. Nah, contoh ini bakat olahraga ini, ada anak yang ikut ekstra, tapi dalam sebulan dia sudah menguasai. Itu adalah bakat olahraga bulu tangkis, mungkin ada bakat olahraga basket, ya. Bakat keilmuan. Ada yang tahu bakat keilmuan itu apa? Ya, silakan. Bakat ilmuwan itu seperti suka sekolah. Ya, suka belajar ya. Bahkan ada orang yang mempunyai ijazah lebih dari 10 karena suka sekali belajar. Ya, ada yang seperti itu. Itu bakat keilmuan, suka belajar. Ya, selanjutnya bakat IT. Apa itu bakat IT? Ya, silakan boleh bilang. Bakat IT adalah bakat informasi dan teknologi. Bakat interpersonal.
kuat. Jadi kan ada pertentangan, itu juga tidak bagus ya, perlu dibicarakan baik-baik dengan orang tua. Kedua, pengaruh teman. Pengaruh teman, umpamanya teman sekelasnya ada yang saya mau jurusan cita-citanya mau jadi perawat semua, pokoknya kita basicnya bersahabat, jadi kita semua berlima pokoknya jadi perawat aja. Mungkin ada yang begitu karena pengaruh teman. Minat dan kemampuan. Ada yang berminat dalam bidang tertentu tapi kemampuannya tidak di sana. Bukan berarti orang itu malas, tetapi memang kemampuannya tidak di sana walaupun anak itu berminat dalam satu bidang tertentu. Keempat, biaya. Anak-anak harus memperkirakan biaya pendidikan, biaya kuliah, biaya umpamanya kalian anak-anak mau kuliah di luar Bali, bisa kan alokasi biaya kosnya, bagaimana makan semua ya, harus jangan sampai di tengah jalan anak-anak tidak bisa membayar uang semester. Nah, anak-anak harus memperkirakan biaya. Nah, kelima, profesi orang tua sebagai inspirasi anak. Ini paling banyak ya, profesi orang tua sebagai inspirasi anak. Contohnya ibu sendiri, orang tua ibu adalah seorang guru, jadi cita-cita itu otomatis saya mau jadi seorang guru sama seperti bapak ibu. Nah, ada yang dokter, anaknya juga jadi dokter, ada yang seperti itu. Latihan, tenang latihan dan lingkungan sejak kecil. Contoh, umpamanya potensi anak itu dalam bidang sepak bola, dia dilatih sejak kecil. Sepak bola akhirnya pada waktu besar di anak-anak tersebut menjadi atlet, cita-citanya menjadi atlet sepak bola. Seperti itu ya, lingkungan yang mempengaruhi juga. Yang mempengaruhi juga tokoh idola. Contoh umpamanya mau idolanya siapa? Profesor. Idolanya dokter, terus saya idola dengan dokter siapa? Saya mau cita-cita jadi dokter sama seperti tokoh yang diidolakan. Ya. Sedangkan persaingan dengan orang lain. Nah ini, umpamanya punya saingan ini. Dia cita-citanya apa? Dia apa sih? Cita-citanya jadi dokter. Saya harus jadi dokter juga. Saya harus bersaing juga dengan dia. Ada yang seperti itu. Dan yang terakhir itu tradisi, norma, adat dan kebiasaan. Contoh ini ya, di NTT, di Flores biasanya anak remaja itu bercita-cita ingin menjadi pastor. Kenapa? Karena pastor itu adalah tingkatan sosialnya lebih tinggi di sana, dihormati seperti itu di sana. Ya, jadi itu ada tradisi, norma, adat dan kebiasaan itu yang kadang bisa mempengaruhi. Ya, paham? Selanjutnya, nah langkah-langkah atau upaya menyusun pilihan cita-cita. Ada tidak menunda pekerjaan, ada tak? Pasti ya, anak-anak sering ya menunda pekerjaan kadang-kadang ya. Wah, jadi mohon tidak menunda pekerjaan lagi ya. Yang kedua, jangan mengeluh. Sedikit-sedikit nggak bisa rasanya, jangan mengeluh. Capek ya. Ya, harus semangat. Tidak malas. Yang ketiga, tidak malas. Keempat, berteman dengan orang yang sukses, berteman dengan orang yang positif, orang yang sukses. Ya, paham? Anak-anak harus lebih teliti memilih pertemanan, ya, memilih lingkungan anak-anak. Selanjutnya, menulis cita-cita di selembar kertas. Contoh, cita-citanya apa? Namanya dokter, ditaruh di pintu lemari, di pintu kaca meja, di pintu dimana ketika anak-anak merasa down, anak-anak melihat, cita-cita saya menjadi dokter, itu hal kecil yang bisa menjadi motivasi anak-anak. Langsung bangkit lagi, ya saya mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita seperti ini, saya harus semangat. Itu motivasi walaupun hal kecil ya, itu sangat membantu. Nah, yang berikutnya, teguh pendirian. Teguh pendirian, berpikir positif, itu yang utama ya. Teguh pendirian, jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Berpikir positif, teguh pendirian, percaya diri. Percaya diri, kalian harus percaya diri, jangan selalu rendah diri ya, jangan ya, harus percaya diri dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak di sini semua pintar, masih punya bakat, punya minat yang bisa digali lagi lebih dalam. Meluruskan niat, kalian meluruskan niat dulu nanti, jangan saya mau jadi ini, saya mau jadi ini.
sering berdoa, berserah diri, meminta dari orang tua ya, restu dari orang tua itu ingat, restu dan doa dari orang tua itu luar biasa nanti pengaruhnya. Paham? Nah, materi ibu ini sumbernya ada dari beberapa ini, nanti kalian bisa cari di Google ya, nanti ibu bagikan di WA group. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Nah, selanjutnya anak-anak akan ibu bagi kelompok menjadi terdiri dari 4 sampai 5 kelompok, 5 orang. Ya, silakan bagi kelompok, nanti pilih satu ketua kelompok. Nanti satu ketua kelompok itu akan mempresentasikan dari topik masalah yang akan ibu berikan. Ya, nah masing-masing anggota kelompok bertugas mencari lagi, menggali lagi informasi di internet bisa, di buku bisa, di jurnal bisa. Paham? Ya, silakan bagi kelompoknya sekarang. Ibu bagikan topik yang dibahas. Udah ya? Udah, kelompok. Nah, ini adalah RKPD untuk kelompok. Ya, nanti sudah dibagi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ketua kelompoknya siapa? Oh ya, baik. Ini silakan diisi ya. Silakan kelompok 2. Ya, ini isi. Diskusikan sekarang. Ya, kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Silakan Nak, tolong. Silakan. Ya. Dan kelompok berikutnya kelompok 5 pasti ya. Silakan didiskusikan ya. Nah, masing-masing kelompok nanti ketua kelompoknya ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Nanti beberapa kelompok menyampaikan saran, masukan atau pertanyaan untuk kelompok yang lain. Siapkan ya. Nanti tulis kelas, nama kelompok, nama anggota kelompoknya ditulis, nomor absennya. Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Oke. Kelompok 3, ulang. Ya. Silakan yang lain
Iya, adakah masukan atau pertanyaan? Silakan. Kelompok 3. Saran saya untuk kelompok 1 dia tambahkan untuk menjadi seorang guru katanya mengikuti suatu program pendidikan guru, tapi juga harus dibarengi dengan semangat untuk tidak menyerah-nyerai profesi tersebut. Iya, semangat. Ya, silakan dicatat ya. Kelompok 1 selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan ketua kelompoknya. Ya, luar biasa ya kelompok 1. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Contoh, cita-cita karir yang kita pilih adalah seniman. Faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita seniman adalah 1. Hobi, 2. Inspirasi dari orang-orang terdekat, 3. Biaya, 4. Kemampuan. Langkah-langkah untuk menggapai cita-cita karir seniman sebagai berikut. 1. Belajar dengan giat, 2. Harus optimis, 3. Menghindari pikiran negatif, 4. Rajin berlatih, 5. Fokus pada tujuan. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Ada masukan tidak untuk kelompok 4? Ya, silakan Neta. Izinkan saya beri saran untuk kelompok 4. Jangan hanya mengandalkan peraturan saja. Jika ingin menjadi seorang seniman, diperlukan pengetahuan yang luas. Ya, pengetahuan yang luas. Baik, terima kasih kelompok 4 yang itu. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Oke, baik, kelompok 2. Halo semuanya, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Satu contoh pekerjaan atau cita-cita karir di lingkungan sekitar yang kami pilih yaitu dokter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan atau cita-cita karir tersebut yaitu peran keluarga atau ibu orang tua, biaya, minat dan kemampuan bakat, kemudian pengalaman pribadi, pengaruh dari teman atau orang lain, serta profesi orang tua sebagai inspirasi anak. Kemudian menentukan langkah-langkah menggapai cita-cita karir sesuai contoh yang dipilih yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengambil jurusan IPA, tidak menunda pekerjaan, berkaya wawasan, percaya dengan kemampuan diri sendiri, tidak mengeluh serta percaya diri. Ya, silakan. Bagus, kelompok 2. Silakan ada yang memberikan masukan atau silakan kelompok 4 memberikan masukan dulu. Saran saya untuk kelompok 2 sebaiknya untuk menjadi cita-cita seorang dokter tidak hanya belajar, tetapi harus berpikir positif dan tidak pantang menyerah dalam menjadi dokter. Apapun itu, dan juga sebaiknya menjadi dokter harus berlatih dan terampil agar bisa merawat pasien dengan baik serta saling menghargai sesama dokter lain. Ya, terima kasih kelompok 4. Bagus mas. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD melalui Google Form yang Ibu share di WA group ya. Mohon nanti diisi ya. Nanti diisi di Google Form tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak mohon menyimpulkan dari hasil tadi. Saran, masukan dari teman-temannya. Ya. Ada kelompok 1 dah dulu menyimpulkan. Silakan. Dari hasil Silakan
dengan tujuan dari diri sendiri, maka mencari atau menggapai cita-cita pasti akan kita capai dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kelompok 5 adalah untuk mencapai cita-cita menjadi seorang seniman, maka harus memiliki hobi serta selalu mencari inspirasi. Kemudian dengan hobi yang kita miliki tersebut, kita harus lakukan dengan giat dan tekun agar bisa mencapai tujuan menjadi seorang seniman yang profesional. Iya, menjadi seorang Hasil kesimpulan yang kami diskusikan yaitu tugas seorang atlet adalah memberikan yang terbaik semaksimal mungkin, tidak patah semangat, selalu bekerja keras untuk berlatih dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mengharumkan nama bangsa. Terima kasih. Nah, luar biasa ya anak-anak. Untuk kelompoknya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini dengan topik layanan cita-cita sesuai bakat dan minat, mari kita langsung kegiatan ini. Apakah anak-anak sudah memiliki cita-cita? Sudah. Sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ya? Ya. Silakan coba sekarang menyimpulkan kegiatan hari ini. Ya, boleh ulang. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran ini adalah dapat saya simpulkan terkait pemberian layanan bimbingan klasikal hari ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda sejak dini harus mempersiapkan diri dalam memilih cita-cita karir sesuai dengan bakat dan minat kita, sehingga kedepannya kita berusaha lebih optimal dalam mewujudkan cita-cita karir dan tentunya kita akan happy dalam menjalani karena sesuai dengan bakat dan minat kita. Terima Ya, kasih. kita jadinya sudah bisa ya? Ya. Nah, selanjutnya pesan dan kesan. Bagaimana? Ya. Pesan yang dapat saya sampaikan tentang cita-cita ini adalah jika kita ingin menjadi orang sukses di masa depan nanti, kita harus kerja keras dalam meraih cita-cita dan semangat dalam menghadapi semua rintangan menuju kesuksesan. Dan kesan yang dapat saya sampaikan adalah berbagai banyak habit dan cita-cita yang dimiliki seseorang serta bakat yang berbeda-beda dalam cita-cita yang ingin dicapai. Ya, terima kasih ya. Di sini semangatnya, konsentrasinya luar biasa, sudah disiplin ya. Nah, jadi sekarang anak-anak bisa menentukan apa cita-citanya, bagaimana langkah-langkahnya anak-anak untuk meraih cita-cita anak-anak ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar evaluasi dan survei hasil layanan dengan Google Form. Nanti Ibu akan bagikan itu di WA group ya. Selanjutnya, nah tadi kan kita memulai dengan doa ya. Jadi kita menutup juga dengan doa. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan. Pada teman-teman semuanya, karena pembelajaran hari ini sudah diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan Kristen masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya.